Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasang. O genki desu ka? Sensei harap minasang selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan ke tema berikutnya, yaitu Watashi no heya wa akarui desu. Pada tema ini, Sensei akan menjelaskan kondisi suatu ruangan menggunakan kata sifat. Di video, minasang bisa lihat ada beberapa kata sifat. Yang pertama adalah hiroi. Hiroi. Dari gambar minasang mungkin sudah bisa ketebak ya. Hiroi itu artinya adalah luas. Nah, hiroi ini itu bentuk positifnya. Yang bentuk negatifnya adalah hirokunai. Hirokunai. Nah, lanjut. Yang kedua adalah shizuka. Shizuka. Shizuka itu artinya adalah tenang, damai, atau sepi. Nah, bentuk negatifnya adalah shizuka janai. Lanjut, yaitu akarui. Akarui. Akarui itu artinya ada yang tahu? Dari gambar. Ayo, apa? Nah, akarui itu adalah terang. Bentuk negatifnya adalah akarukunai. Lanjut, yang keempat yaitu kirei. Kirei. Sedangkan bentuk negatifnya adalah kirei janai. Kirei janai. Nah, mungkin Mina pernah dengar kata kirei ini, tapi konteksnya itu berbeda, ya kan? Nah, pada konteks kali ini, kata kirei ini tuh memiliki arti pada ruangan itu bersih artinya. Nah, jadi kalau di ruangan arti kirei itu bisa minasang artikan sebagai bersih. Tapi arti dari kirei ini tuh banyak. Seperti bisa cantik, bisa indah juga gitu. Selain dari bersih gitu ya. Nah, tapi kita harus melihat kalimatnya terlebih dahulu gitu, jangan asal mengartikan gitu ya. Nah, pasti Mina bingung mengapa ada yang kunai dan ada yang janai. Nah, untuk ini akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. Yang pastinya minasang harus tahu terlebih dahulu dasarnya. Kata sifat dalam bahasa Jepang itu memiliki dua jenis, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Jadi minasang harus tahu terlebih dahulu dasar-dasar dari kata sifat itu memiliki beberapa jenis gitu. Baru nanti dijelasin di materi selanjutnya. Kita lanjut. Pada bagian ini ada contoh percakapan tentang bagaimana mendeskripsikan kondisi suatu ruangan dengan menggunakan kata sifat. Nah, jadi minasang bisa memakai kalimat yang ada pada percakapan ini untuk membuat kalimat minasang sendiri, gitu ya. Nah, minasang shaisho ni kikimashou. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Susan-san no heya wa akarui desu ka? Hai, akarui desu. Sou desu ka? Bagaimana minasang? Audionya sudah terdengar jelas? Nah, kita akan bahas ya satu persatu balon percakapannya. Yang pertama itu adalah Susang-san no heya wa akarui desu ka? Nah, jadi apakah ruangan atau kamar si Susan ini terang? Terus Susannya menjawab, "Hai, akarui desu." Ya, terang gitu. Dan diakhiri dengan so desu ka. Nah, ada juga yang tadi itu bentuk positif ya. Bagaimana cara kita mengiyakan pertanyaan seseorang. Tapi selanjutnya kita ada percakapan juga yang bagaimana cara kita menolak pertanyaan orang tersebut atau mengatakan tidak gitu ya. Nah, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Susan-san no heya wa akarui desu ka? Iie, akaruku nai desu. Sou desu ka? Bagaimana? Apakah audionya jelas? Nah, sama seperti yang tadi,
Yang pertama itu menanyakan apakah ruangan si Susan ini terang gitu. Terus Susannya berkata, "Iye akaru kunai desu." Iye akaru kunai desu. Jadi tidak terang, ruangan dia itu tidak terang, dan tetap diakhiri dengan so desu ka. Jadi di sini kita sudah melihat dan mendengarkan ada dua percakapan yang berbeda di mana ada dua penyebutan juga, yaitu penyebutannya ada yang positif dan bentuknya negatif juga. Jadi minasang bisa menolak, bisa juga mengiyakan gitu. Dan bisa juga minasang buat percakapannya seperti format percakapan ini, atau bisa dimodifikasi dengan yang lain. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Sensei harap minasang mengerti dengan penjelasan yang telah Sensei sampaikan, dan jika ada pertanyaan jangan ragu untuk menanyakannya pada Sensei. Baiklah, kite kurete arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.